Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita baca judul apa tadi itu, anggota DPR foya-foya. Saya ingin bicara secara objektif. Di DPR periode 2019 dan 2024 ini adalah DPR yang sangat transparan. Seluruh sidang DPR itu bisa diakses secara terbuka oleh rakyat dengan TV parlemen, dengan Facebook, dengan YouTube, semuanya terbuka. Tidak ada rapat DPR yang tertutup ya. Sebentar, gantian dulu. Ya, semua terbuka, ya terbuka dan semua bisa menyaksikan rapat-rapat di DPR. Itu satu. Yang kedua, kalau DPR foya-foya, saya Mbak Maria saya ingin sampaikan. Kalau di gedung Nusantara 1 itu, ya di DPR RI, gedung itu dibangun tahun 85. Sekarang sudah 37 tahun. Hari ini saya naik lift nomor 1, besok saya akan mungkin naik lift nomor 2. Besok lagi saya akan naik lift nomor 3. Kenapa? Hampir tiap hari lift itu rusak. Bergantian rusak. Dan bahkan beberapa anggota DPR sudah terjebak dalam lift. Itu satu. Lalu yang kedua, anggota DPR ini, mohon maaf ya, secara hak protokoler, haknya setingkat menteri Bang Faisal. Tapi ruangannya saja, kalau kita bicara foya-foya, kita apple to apple biar fair ya. Ruangan anggota DPR dengan 7 staf yang melekat. Nah, dalam satu lantai itu ada 4 WC. Ya, dalam satu lantai itu ada puluhan anggota DPR dengan ratusan stafnya. Bandingkan dengan, mohon maaf, hak protokolnya setara dengan menteri. Kita nggak usah bicara menteri. Ada menteri, ada dirjen, ada direktur eselon 2. Nah, ruangan direktur saja mungkin berkali-kali lipat lebih banyak, lebih besar daripada anggota DPR. Ditambah ada WC di dalamnya. Jadi bahkan ya Mbak, saya ingin jujur ya. Setiap hari di ruangan kami itu sudah banyak rayap dan kecoa. Tapi kami tidak mengeluh, kami terus bekerja. Nah, soal Gordon saya ingin sampaikan. Terus terang saya tidak tahu soal Gordon ini. Tapi setelah saya pelajari memang ada aspirasi dari teman-teman anggota itu disampaikan sekjenan. Nah, kesekjenan yang menyiapkan anggaran. Memang DPR tidak mengurus A1 3 ya. Jadi yang menganggarkan nanti itu kesekjenan, lalu yang mentenderkan itu kesekjenan. Anggota DPR taunya ada barangnya. Tapi memang diakui bahwa kualitas Gordon itu memang sudah 13 tahun, ada yang 13 tahun belum diganti. Artinya sekali lagi ya kalau kita mau jujur, mau fair, ya kita bandingkan lah. Bahkan di rapat Komisi 4 kemarin kita mendengar kalau anggaran perjalanan dinas pemerintah itu di Kementan itu saya baca di CNBC tadi itu 1,1 triliun setahun. Artinya DPR itu Komisi 4 anggaran perjalanan dan dinasnya hanya 25 miliar. Jadi jangan ya seakan-akan semua disalahkan DPR ya. Jadi anggota DPR itu tidak pernah mengeluh, kami bekerja ya. Bahkan Saudara Maknur 26 meter persegi itu kita menerima puluhan orang setiap hari. Pak Menteri, Pak Dirjen dan Pak Direktur itu tidak dipilih oleh rakyat. Mereka tidak terima konstituen dari daerah puluhan orang setiap hari. Bang Andre, kalau untuk Gordon Bang, satu rumah dinas 90 juta itu angka realistis? Ya. Angka yang mungkin tidak fantastis menurut kacamata Anda? Saya terus terang tidak tahu. Silahkan saja itu diaudit oleh BPK, KPK silahkan masuk. Kalau memang ada pelanggaran hukum. Karena DPR tidak terlibat pengadaan. Ya, DPR tidak terlibat pengadaan. Yang disampaikan oleh BRT kepada kesekjenan itu ada menyampaikan aspirasi anggota bahwa Gordon rusak. Ya, tolong diurus. Bang Andre. Nah, yang menganggarkan ada angka 48 miliar itu kesekjenan. Yang mentenderkan itu kesekjenan. Jadi saya ingin meluruskan, mari kita objektif ya. Bagaimana bagusnya rumah menteri, bahkan ruangan nih. Mohon maaf, Bang Arya Sinulinga ini staf khusus Menteri BUMN ya. Staf khusus Menteri BUMN itu kalau di DPR sama dengan tenaga ahli saya. Karena Menteri BUMN itu, menteri itu adalah pembantu presiden yang ditugaskan rapat dengan DPR dengan kami. Ya, ruangan Bang Arya itu mungkin 5 kali lipat lebih besar dari ruangan saya. Apakah cukup realistis angka 90? Terus terang, nggak pernah ngurus Gordon. Menurut ya, Anda? Tugas saya sebagai anggota DPR adalah mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat saya. Dan itu yang saya kerjakan, Mak Nur. Sebentar. Itu uang rakyat. Itu Anda nggak pikirin. 90 juta itu uang rakyat yang ada di rumah Anda. Kok Anda bicara? Saya tidak memikirkan. Lah Anda rakyat dong. Sebentar, Mak Nur. Itu pajak rakyat loh. Kasih kesempatan, Anda belajar berdemokrasi gitu loh. Kan Anda orang partai politik juga belajar berdemokrasi. Gini Mbak, kalau memang kami terus terang ya, saya sudah sampaikan, bahkan fraksi Partai Gerindra sudah menyampaikan. Silakan kalau mau dicoret, nggak ada masalah. Karena memang DPR nggak ngurusin Gordon. Tugas kami adalah menyerap aspirasi rakyat, mengeksekusi aspirasi rakyat dan itu yang kami lakukan. Itu satu. Yang kedua,
Tapi kita harus objektif juga dengan judul-judul DPR foya-foya. Kan saya sudah sampaikan tadi. Bandingkan ruangan menteri, ruangan dirjen, ruangan direktur. Ruangan kami saja jauh kalah. Ya, bahkan sekarang Mbak, kalau Mbak datang ke lantai 17 gedung Nusantara 1, Mbak bisa lihat kecoa jalan, rayap jalan. Itu yang terjadi, tapi kami nggak pernah ngeluh. Itu tidak ada masalah. Itu bagian dari perjuangan kita. Nah, hanya tidak sepakat seakan-akan saya bicara judul dulu. Mendelegitimasi kinerja DPR yang bekerja keras sekarang, bagaimana memaksa pemerintah, mengawasi pemerintah untuk memastikan harga-harga kebutuhan bahan pokok itu rendah dan tersedia untuk rakyat. Itu kerja kami. Di negara, jadi itu overclaim kalau menurut saya. Di negara demokrasi apapun produknya, tentu membuka diri untuk digugat atau diprotes oleh masyarakat. Itulah demokrasi. Enggak, ini Pak Ahmad kenapa mempertanyakan kinerja DPR? Iya. Jadi sepertinya sangat skeptis dengan apa yang dilakukan Bang Andre Rosiade. Saya tidak skeptis, tapi kita melihat dengan fakta dan data. Fakta dan data kita, undang-undang yang dihasilkan DPR. Kan DPR kan kerja kami bukan hanya undang-undang. Undang-undang itu kita bandingkan 2014, 2019. Boleh nggak saya jawab ini? Kan bicara itu undang-undang. Tidak Saya sama ini anggota Komisi 6 DPR RI, Mbak Maria. Silakan, Mas Andromeda, apa yang kita kerjakan? Sekarang ini kami bekerja dua hal. Prioritas kami di Komisi 6. Bagaimana memastikan minyak goreng ini bisa didistribusikan dengan baik untuk rakyat. Itu satu ya. Dengan harga eceran tertinggi 14.000. Itu kita kontrol pemerintah. Anda tahu nggak? Sebentar dulu, gantian lah bicara. Silakan. Yang kedua adalah bagaimana sekarang ya bermitra dengan Bang Arya ini, kita berupaya bersama dengan pemerintah untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Banyak hal yang kami kerjakan, bukan hanya sebatas membahas undang-undang. Nah, saya kasih tahu. Anda tahu nggak? Ya, kami di DPR kecewa dengan keputusan pemerintah mencabut DMO dan DPO Permendak nomor 6 tahun 2000. Anda baca, tonton rapat-rapat kami bagaimana dan baca rekam jejak kami, bagaimana kami kecewa dengan keputusan pemerintah itu. Karena kami meminta pemerintah untuk konsisten melaksanakan DMO dan DPO. Kalau perlu, DPR sudah menyampaikan stop ekspor CPO. Kita sudah sampaikan. Jadi jangan Anda bilang bahwa semua yang terjadi di Republik Indonesia DPR yang salah. Jadi Anda gitu mengatakan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, jadi gini, kerja-kerja anggota DPR itu bukan hanya mengurus undang-undang. Ada alat kelengkapan DPR yang namanya Balek. Saya tidak anggota Badan Legislasi, ya, tidak mengurusi undang-undang. Kerja saya apa? Sebagai anggota Komisi 6 DPR RI. Itu kerja kami di DPR. Sebagai di alat kelengkapan DPR, sebagai anggota komisi, kami bekerja. Kami sudah terus mengingatkan pemerintah berulang-ulang kali. Ya, kalau Anda ingin tahu, Anda bisa lihat, saksikan bagaimana DPR bekerja. Tapi sekali lagi, keputusan itu bukan hanya di DPR, tapi di pemerintah. Dan kita sudah mempertanyakan bagaimana sekarang pemerintah bahwa minyak goreng itu, curah itu harus dilaksanakan. Itu kita sudah komplain besar-besaran. Nah, jadi jangan sampai bilang seakan-akan semua yang ada di Republik ini semuanya salah DPR gitu. Dibilang DPR ini foya-foya. Dipuji. Beliau ini adalah saya kasih tahu nih Bang Arya, staf khusus Menteri BUMN saja ruangannya pakai WC, kita nggak komplain. Kami WC bareng-bareng ratusan orang dalam satu lantai, nggak komplain kita.